Gerak didefinisikan sebagai perubahan kedudukan atau posisi suatu benda terhadap titik acuan tertentu. Kata kunci di sini adalah posisi. Misal kita berjalan dari rumah ke warung, maka terjadi perubahan posisi. Posisi awal kita adalah rumah dan posisi akhirnya adalah warung. Karena perubahan posisi inilah, itu artinya kita sudah melakukan gerak. Mari kita ubah titik acuannya. Bagaimana jika titik acuan kita adalah negara Indonesia? Jika kita selama ini tinggal di Indonesia, belum pernah keluar negeri, itu artinya tidak ada perubahan posisi, sehingga kita belum bisa dikatakan gerak. Setelah mengetahui apa itu posisi, pasti ada namanya jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh, perpindahan adalah panjang perubahan posisi. Itu artinya, perpindahan bisa bernilai 0, walaupun jarak ada nilainya. Agar benda dapat berubah posisi, benda tersebut memerlukan waktu. Karena secepat kilat apapun benda tersebut berpindah, pasti memiliki waktu. Setelah diketahui jarak dan waktu, maka kecepatan benda tersebut dapat kita cari. Karena gerak ini terjadi pada lintasan yang kita anggap lurus, maka kita sebut sebagai gerak lurus. Jika dari posisi awal sampai posisi akhir kecepatan benda tersebut konstan atau tidak berubah, maka gerak ini adalah gerak lurus beraturan. Jika terjadi percepatan atau perlambatan, maka gerak ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus tidak hanya terjadi pada bidang datar saja, tetapi juga bisa terjadi pada bidang vertikal. Seperti contohnya gerak jatuh bebas. Pada gerak jatuh bebas, kecepatan awalnya adalah 0 atau tidak memiliki kecepatan awal. Kecepatan saat jatuh akan terus bertambah seiring dengan adanya percepatan gravitasi bumi. Artinya, semakin tinggi benda tersebut, semakin tinggi juga kecepatan jatuhnya. Bagaimana dengan melempar bola? Maka kita sudah masuk yang namanya gerak proyektil. Berbeda dengan gerak jatuh bebas, gerak proyektil adalah gerak suatu benda yang memiliki kecepatan awal dan arahnya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Pada saat kita melempar bola ke atas, pasti memerlukan kecepatan awal. Dan pada saat kita lempar bolanya ke atas, kecepatan bola tersebut akan terus berkurang hingga akhirnya di titik puncak, di mana kecepatan bola tersebut menjadi 0 dan akhirnya jatuh lagi ke bawah. Jangan lupa, jika arahnya berlawanan, maka nilai kecepatan akhirnya kita beri tanda negatif. Bagaimana jika kita melempar bolanya miring dengan sudut yang kita inginkan? Nah, ini sudah merupakan gerak parabola. Perlu kalian ketahui bahwa gerak parabola mengalami GLB dan GLBB. Pada bidang X mengalami GLB atau tidak memiliki percepatan, sedangkan pada bidang Y mengalami GLBB karena adanya percepatan gravitasi. Contoh lain dari gerak proyektil ada juga gerak peluru, di mana sudutnya bisa 0 atau bahkan kurang dari 0. Coba kita review kembali. Gerak lurus terdiri dari GLB dan GLBB. Pada GLB, kecepatan konstan, tidak terjadi percepatan. Pada GLBB, terjadi percepatan, bisa searah, bisa juga saling berlawanan. Pada gerak proyektil, kecepatan selalu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Nah, bagaimana dengan gerak melingkar? Bagaimana arah kecepatan dan percepatannya? Pada gerak melingkar, arah kecepatan dan percepatannya selalu saling tegak lurus, dikarenakan percepatannya selalu mengarah ke titik pusat putaran
atau dikenal dengan percepatan sentripetal. Jika pada gerak sebelumnya menggunakan posisi sebagai titik acuannya, maka titik acuan pada gerak melingkar adalah sudut. Mirip dengan gerak sebelumnya, berubahnya sudut juga memerlukan waktu. Setelah dapat perubahan sudut dan waktu, maka kita dapatkan kecepatan sudut yang disimbolkan dengan omega. Bedakan V dan omega. Jika kecepatan sudutnya konstan atau tidak berubah, maka gerak melingkar ini terjadi secara beraturan atau GMB. Jika kecepatan sudutnya berubah, maka pasti terdapat percepatan sudut, dan itu artinya gerak melingkarnya terjadi berubah beraturan atau GMBB. Percepatan sudut disimbolkan dengan alfa. Bedakan lagi percepatan A dan alfa.